Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arwinda Amalia Valenta Rosa dengan nomor NIM 1705520175. Saya berkuliah di Universitas Tikubang Semarang dengan program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah UTS Audit Bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan judul SKAI dan Manajemen Resiko. SKAI sendiri itu adalah Satuan Kerja Audit Intern dengan pokok pembahasan yang akan dibahas sebagai berikut. Nah, yang pertama, SKAI atau SKAI itu adalah Satuan Kerja Audit Intern. Nah, yang kedua nih, permasalahan bank. Yang ketiga, definisi manajemen resiko. Yang keempat, jenis-jenis resiko. Yang kelima, ruang lingkup manajemen resiko. Yang keenam, sistem pengendalian. Yuk kita simak. Apa aja sih di dalamnya? Materi-materi apa sih yang kita dapat? Let's go check it out. SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. SKAI merupakan bagian dari fungsi struktur pengendalian intern. Jadi, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian serta terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank.
penjelasan yang lain adalah SKI juga melakukan penilaian independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen. SKI juga mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran-sasaran organi tersebut dapat tercapai dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Di dalam SKI, Satuan Kerja Audit Intern, transparansi dan kejelasan itu sangat penting dalam pengelolaan bank, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan kewenangan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Audit. Nah, hal ini memberikan dasar yang kokoh untuk semua pihak dan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing secara jelas dan tepat juga pastinya. Materi selanjutnya tentang permasalahan bank. Industri perbankan Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat menghadapi banyak sekali masalah intern yang ada di bank, seperti likuidasi, kelebihan batas kredit, kredit macet bermasalah, dan serta masalah ekstern perbankan seperti perubahan peraturan pemerintah, krisis kepercayaan masyarakat, dan globalisasi. Dari semua ini perlu dihadapinya dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukannya perangkat pengendalian intern yang bertujuan untuk lebih menyehatkan kondisi dunia perbankan itu sendiri. Dan tentunya memberi kontribusi pada perkembangan perekonomian nasional. Beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bidang perkreditan yang paling mencolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya, sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Yang kedua, sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan, walaupun bank beroperasi lokal, namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar internasional. Sehingga dalam hubungan ini, bank itu sangat rentan terhadap keadaan ekonomi moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang keempat, persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebutkan nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik. Hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Itulah beberapa permasalahan yang ada di bank-bank Indonesia terkaitannya soal permasalahan bank. Sebagai contoh kasus, yang pertama adalah catatan IMF yang proposal harian Kompas 8 Oktober 1997 antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan ternyata bukan karena manajemen perbankan yang lemah. Itu juga dapat dipicu dengan faktor-faktor lain. Yang kedua, kasus Bulgaria menunjukkan bahwa pengalaman pengelolaan minimum bank yang dipicu pendirian bank yang begitu mudah. Dan 10 bank Bulgaria itu sudah bangkrut dan yang lainnya diperkirakan akan menyusul. Seri selanjutnya itu tentang peran Satuan Kerja Audit Intern atau SKI. SKI berperan untuk bertindak sebagai dinamisator untuk lebih berfungsinya pengawasan pada setiap unit kerja. Peran SKI juga sangat berpengaruh pada peran komisaris dan direksi. Artinya, Dewan Komisaris itu menjamin agar Satuan Kerja Audit Intern dapat melaksanakan tugas secara independen. Peran SKI juga sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank-bank yang sehat. Materi selanjutnya adalah fungsi Satuan Kerja Audit Intern atau SKI. Yang pertama, membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Yang kedua, mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sumber daya dan dana, serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank. Yang ketiga, mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya. Melalui pemeriksaan dan pemantauan, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Yang keempat, SKI jelas menggambarkan bahwa peran SKI sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat tentunya, sehingga kualitas sumber daya SKI harus padan dengan tuntutan yang sudah dibuat oleh peraturan-peraturan SKI tersebut. Materi selanjutnya adalah manajemen resiko. Yuk kita simak apa itu resiko. Resiko sendiri ada pengertiannya juga loh. Resiko itu pengertiannya adalah definisinya potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yuk kita simak manajemen resiko itu apa ya pengertiannya. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Itulah pengertian dari manajemen resiko. Yuk kita simak apa aja sih di dalamnya, terdapat apa aja sih manajemen resiko itu. Materi selanjutnya yaitu kita bakal membahas jenis-jenis resiko. Nah, di dalam jenis-jenis resiko tersebut terdapat ada 8. Di antaranya adalah apa sih 8 itu? Yang pertama, resiko kredit. Yang kedua, resiko operasional. Yang ketiga, resiko pasar. Yang keempat, resiko kepatuhan. Yang kelima, resiko likuiditas. Yang keenam nih, resiko hukum. Yang ketujuh, resiko strategik. Yang kedelapan, yang terakhir nih, resiko reputasi. Mari kita bahas apa sih pengertian dan definisi jenis-jenis resiko tersebut di slide selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen resiko. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen resiko itu, bank itu wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen resiko tersebut, adanya penerapan manajemen resiko sebagaimana yang dimaksud wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan pada bank-bank itu sendiri. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen resiko tersebut adanya penerapan resiko sebagaimana yang dimaksud itu mencakup yang pertama kali adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, adanya kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penempatan limit resiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko, dan yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Nah, adapun hal-hal ruang lingkup lainnya yang menyangkut tentang ruang lingkup manajemen resiko. Yang pertama, adanya identifikasi resiko. Yang kedua, analisis resiko itu sendiri. Yang ketiga, evaluasi resiko. Yang keempat, mengendalikan jenis-jenis resiko tadi. Yang kelima,
memantau dan menelaah ulang. Yang keenam, berkoordinasi dan saling berkomunikasi satu sama lain agar tidak terjadinya miskomunikasi dengan pihak-pihak lainnya atau pihak yang bersangkutan. Nah, tentunya pasti bakalan banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang manajemen resiko. Yuk kita simak berikutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan manajemen resiko. Di dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat memuat berbagai hal. Terutama manajemen resiko tersebut banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Nah, yang pertama itu diantaranya penetapan resiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen resiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi resiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat resiko. Yang kelima, penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Dan yang terakhir nih, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko. Nah, di antaranya tadi adalah kebijakan-kebijakan dari manajemen resiko itu sendiri. Nah, di set berikutnya kita akan membahas tentang prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko. Sebagaimana yang dimaksud, prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko itu wajib disesuaikan dengan tingkat resiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap resiko bank tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko. Di dalamnya sudah mencakup beberapa hal atau kaitan-kaitan yang ada di prosedur manajemen resiko. Yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko secara berkala atau secara bertahap. Dan yang ketiga, dokumentasi prosedur manajemen resiko dan penerapan limit resiko secara memadai. Jadi, di dalam dokumentasi tersebut harus terdapat file-file atau dokumen-dokumen yang harus secara memadai terhadap prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang penetapan limit resiko. Di dalam penetapan limit resiko tersebut ada 3 jenis. Di antaranya, yang pertama, limit secara keseluruhan. Yang kedua, limit per jenis resiko. Yang ketiga, limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure resiko. Di 3 di antaranya itu termasuk penetapan limit resiko dengan tercantumnya di SKAI OJK tahun 2018. Nah, materi selanjutnya adalah Komite dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Yang pertama kali adalah Komite Manajemen Resiko. Komite Manajemen Resiko itu meliputi mayoritas direksi dan pejabat-pejabat eksekutif. Nah, di dalamnya Komite Manajemen Resiko itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Resiko. Nah, yang pertama itu ada memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama. Yang kedua, penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman pemaparan manajemen resiko. Yang ketiga, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen resiko. Yang keempat, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis. Jadi, itulah wewenang dari Komite Manajemen Resiko. Selain
manajemen resiko, disitulah adanya komite dan satuan kerja manajemen resiko. Yuk kita bahas satuan kerja manajemen resiko itu apa sih di slide berikutnya ya. Nah, disinilah materi tentang satuan kerja manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa sih? Meliputi apa aja sih di dalamnya? Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu satuan kerja manajemen resiko adalah struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta resiko yang melekat pada bank. Nah, yang kedua, harus independen. Satuan kerja manajemen resiko itu harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Jadi, satuan kerja manajemen resiko itu juga harus independen. Dia harus berdiri sendiri dan harus pemisahan fungsinya itu lebih baik lagi. Nah, yang ketiga nih, bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepala direktur yang ditugaskan secara khusus. Nah, satuan kerja manajemen resiko ini dia bertugas di dalam meminimalisirkan manajemen resiko itu. Seperti itu. Itulah satuan kerja manajemen resiko. Yuk kita simak wewenang apa aja sih dan tanggung jawab apa aja sih yang ada di satuan kerja manajemen resiko? Di slide berikutnya ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengendalian. Apa sih itu sistem pengendalian? Nah, sistem pengendalian itu adalah sistem yang terkoordinasi dan terpadu di mana data yang terkumpul digabungkan untuk saling dibandingkan setiap saat pada setiap tingkatan dalam organisasi. Sistem pengendalian juga bisa diartikan bagian tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Artinya bahwa seorang manajer di samping melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga melakukan pengendalian agar mencapai sasaran sesuai dengan rencananya. Nah, di bank juga wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Nah, di dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi akibat dari sistem pengendalian tersebut. Nah, materi selanjutnya tentang sistem pengendalian intern wajib memastikan itu ada di slide berikutnya. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan yang ditentukan intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam keadaan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya resiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Jadi, di dalam lingkup itu, sistem pengendalian intern wajib memastikan beberapa hal tersebut. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari sistem pengendalian. Apa sih tujuan dari sistem pengendalian itu sendiri? Yang pertama, efisiensi dan efektivitas aktivitas operasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, mengamankan aset. Yang keempat, rehabilitas dan pelaporan keuangan. Jadi, itulah tujuan dari sistem pengendalian yang sudah ditetapkan oleh bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, di materi selanjutnya kita bahas yuk tentang sistem pengendalian dalam penerapan manajemen resiko. Di dalamnya ada apa aja sih yang mencakup semuanya? Nah, yang pertama adalah kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada usaha bank. Nah, yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, dan prosedur manajemen resiko. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional. Yang keempat, struktur organisasi menggambarkan dengan jelas kegiatan
apa aja sih yang ada di bank itu? Kalau tidak menggambarkan struktur organik dengan jelas, bagaimana kita tahu apa aja kegiatan yang ada di dalam bank tersebut? Nah, yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Kalau tidak akurat dan tepat waktu, kita tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Nah, yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank. Nah, yang ketujuh, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Nah, yang kedelapan, pengujian dan kaji ulang juga yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Nah, selanjutnya harus adanya dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, kecakupan, dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank-bank berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengaudit bank tersebut. Nah, yang terakhir nih, step terakhir, harus adanya verifikasi dan kaji ulang juga secara berkala dan berkesinambungan juga terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Nah, dari ke-10 itu adalah sistem pengendalian dalam penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan atau bank-bank yang ada di Indonesia maupun di luar. Materi selanjutnya tentang komponen pengendalian. Apa aja sih di dalamnya? Apa aja sih itu komponen pengendalian? Nah, komponen pengendalian itu ada 5. Yang pertama adalah lingkungan kontrol atau control environment. Nah, di dalam lingkungan kontrol tersebut kita harus mengontrol, dalam arti lingkungan yang ada di perusahaan ataupun lingkungan yang berada di luar perusahaan. Nah, yang kedua, penilaian risk atau penilaian resiko. Nah, di dalam penilaian resiko tersebut kita harus menilai di mana sih resiko-resiko apa sih yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, makanya kita akan memberikan penilaian serta bisa mengantisipasi atau meminimalisirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, yang ketiga, informasi dan komunikasi. Di dalam informasi dan komunikasi tersebut harus ada baik dari pihak yang bersangkutan maupun pihak stakeholder. Nah, di dalamnya harus ada keterkaitan informasi dan komunikasi yang saling berhubungan. Jika tidak adanya informasi dan komunikasi, maka kita tidak bisa meminimalisirkan resiko tersebut. Nah, yang keempat adalah kegiatan pengendalian. Di dalam kegiatan pengendalian tersebut, kita harus tahu apa aja sih yang mencakup kegiatan pengendalian itu. Nah, di dalam kegiatan pengendalian itu, kita harus tahu pengendalian bentuknya seperti apa. Nah, yang terakhir ini adalah monitoring activities, kegiatan pemantauan. Jika tidak dilakukannya pemantauan, kita juga tidak bisa mengaplikasikan komponen pengendalian tersebut. Jadi, dalam kelima hal komponen tersebut harus ada semuanya dan harus perusahaan ataupun bank-bank yang lain harus bisa mengetahui dan menerapkan komponen-komponen pengendalian tersebut. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang praktik yang sehat dalam sistem pengendalian. Apa sih di dalamnya praktik yang sehat dalam sistem pengendalian itu? Yuk kita simak. Nah, praktik yang sehat dalam sistem pengendalian itu adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab praktik yang sehat tersebut. Nah, bentuknya paling sering itu dan dapat bisa dilihat
adalah mekanisme kerja yang objektif tentunya dan berdasarkan pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang sudah diberlakukan. Maka dari itu, indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian itu harus adanya keterkaitan semua pihak. Jika cuma salah satu pihak saja yang berkaitan dan pihak lain tidak mau bekerja sama, maka tidak akan terciptanya indikator-indikator keberhasilan sistem pengendalian. Nah, di dalam indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut itu meningkatkan kesehatan bank juga secara keseluruhannya, dan juga meningkatkan disiplin kerja bagi pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya. Nah, makanya dari itu, dari banyaknya indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut harus benar-benar dipertahankan, karena jika tidak adanya kerjasama antara berbagai pihak, antara pihak atasan maupun pihak karyawan, nah tidak akan terciptanya keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang praktik yang sehat dalam sistem pengendalian. Apa sih di dalamnya praktik yang sehat dalam sistem pengendalian itu? Yuk kita simak. Nah, praktik yang sehat dalam sistem pengendalian itu adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab praktik yang sehat tersebut. Nah, bentuknya paling sering itu dan dapat bisa dilihat adalah mekanisme kerja yang objektif tentunya dan berdasarkan pada kebijakan manajemen yang rasional sesuai ketentuan yang sudah diberlakukan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengendalian dipengaruhi oleh corporate culture. Nah, di dalam sistem pengendalian itu juga dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Yang pertama itu perlu dihilangkannya rasa ewo pekewo sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek. Nah, yang kedua perlu dihilangkannya persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol maupun keamanan. Nah, yang ketiga perlu selalu mengikuti dan dipelihara rasa ikut tanggung jawabnya. Nah, seperti itu. Nomor 4, perlu harus dijauhkan sikap apatis dan negatifnya. Gak boleh yang asal bapak senang atau apalah, itu gak boleh. Harus terus yang kelima itu perlu selalu dipeliharanya suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah pekerjanya itu biar semakin bersemangat untuk melakukan dan untuk semangat untuk bisa perusahaan itu lebih maju lagi. Nah, itulah sistem pengendalian yang dipengaruhi oleh budaya-budaya perusahaan, di mana budaya-budaya perusahaan tersebut macam-macam bentuk-bentuknya. Nah, materi selanjutnya tentang pengembangan sistem pengendalian. Nah, di dalam pengembangan sistem pengendalian itu diantaranya adalah 1, mengembangkan sistem, itu pasti. Nah, jadi di dalam mengembangkan sistem itu terdapat berbagai prinsip pokok dari sudut pandangnya sistem pengendalian. Nah, apa sih untuk mengembangkan hal-hal tersebut tuh, apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk kita bahas yuk. Nah, yang pertama itu adanya pemisahan fungsi secara tepat. Nah, jika suatu pemisahan fungsi itu memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, pemisahan fungsi itu bagi personil bank itu harus dilaksanakan secara konsisten. Kenapa? Karena kalau tidak adanya pemisahan fungsi, otomatis di dalam adanya fungsi-fungsi dari bank tersebut akan menjadi adanya penyimpangan jika tidak dilakukannya pemisahan fungsi. Nah, hal-hal pokok, unsur-unsur pokok apa aja sih pemisahan fungsi itu? Yang pertama itu paling pokok sendiri adalah fungsi operasi. Di dalam fungsi operasi itu terdapat banyak sekali pekerjaan. Jika tidak dipisahkan sebagai fungsinya, maka disitulah akan terjadi kecurangan ataupun terjadinya penyimpangan. Nah, yang kedua ini fungsi penyimpanan.
fungsi penyimpanan ini harus benar-benar dipisahkan secara fungsinya. Nah, yang ketiga itu fungsi pencatatan atau akuntansi. Kalau tidak adanya unsur pemisahan fungsi yang paling pokok ini dari ketiga ini, itu adalah unsur pemisahan fungsi yang paling pokok sendiri. Jadi kalau tidak ada pemisahan fungsi, ya tidak akan, pasti bakalan terjadinya penyimpangan dan bakalan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, bisa karyawan yang bersangkutan atau pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya, baik di bank maupun di perusahaan tersebut. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang untuk menghindari penyimpangan, pemisahan tugas. Ada beberapa acuan pemisahan tugas dalam sistem pengendalian. Nah, yang pertama itu adalah pemisahan tugas antara tugas penyimpanan aset dengan tugas pembukuan. Itu harus adanya pemisahan. Kenapa? Karena kalau tidak adanya pemisahan itu akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, pemisahan tugas otoritas transaksi dengan petugas penyimpanan aset. Itu harus benar-benar dipisahkan. Karena tugas otoritas transaksi itu melakukan transaksi. Jadi dia akan mengecek transaksi-transaksi apa aja yang masuk dan keluar dari perusahaan atau bank yang dia kerjakan. Nah, yang ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Itu pasti harus dipisahkan. Kenapa? Karena di dalam fungsi akuntansi itu benar-benar sangat riskan. Karena di dalam fungsi akuntansi itu banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang keuangan, laporan keuangan. Jadi kalau tidak dipisahkan akan disalahgunakan oleh karyawan-karyawan lain dan dari fungsi-fungsi yang lain untuk disalahgunakan atau dimanipulasinya, adanya manipulasi dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang keempat, seorang pegawai itu tidak bertugas mencatat dari hasil aslinya hingga membukukan pada buku besar. Itu di dalam semua pegawai itu tidak ditugaskan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas dari fungsi akuntansi dan fungsi-fungsi lainnya yang bersangkutan di dalamnya. Nah, yang kelima ini pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Itu pasti harus dipisahkan karena dari pemisahan tugas tanggung jawab operasional dan dari pembukuan itu bisa terjadinya manipulasi atau penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan dan ditentukan oleh perusahaan atau bank-bank tersebut. Nah, di slide berikutnya membahas tentang beberapa masalah penyusunan rencana kerja bank yang mencerminkan masih lemahnya pengendalian. Nah, yang pertama itu pada umumnya penekanan proyeksi masih pada pertumbuhan dan pencapaian hasil usaha saja, masih menitikberatkan pada rencana pengembangan bank secara kuantitas. Nah, yang kedua, rencana pemberian kredit itu tidak didasarkan pada alokasi penyaluran, baik secara sektoral maupun jenis debitur. Nah, yang ketiga itu belum mencerminkan konsekuensi dari pengaruh hasil ekspansi usaha tertuang terhadap tingkat kesehatan bank. Yang keempat, belum terintegrasinya kelayakan sarana pendukung untuk penyaluran suatu kredit yang sehat, baik sumber daya maupun sumber dana. Nah, itulah beberapa masalah dari penyusunan rencana kerja bank yang masih mencerminkan lemahnya suatu pengendalian. Nah, maka dari itu adanya indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian bank yang diantaranya sebagai berikut. Di slide berikutnya ya, kita bahas nanti apa aja sih indikator-indikator keberhasilan kalau penyusunan rencana kerja bank aja masih lemah. Gimana adanya indikator-indikator itu, apa aja indikator-indikator itu yang menyebabkan sistem pengendalian itu bisa berhasil di dalam suatu bank atau di dalam perusahaan-perusahaan itu sendiri.
Nah, selanjutnya materi yang terakhir adalah indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Nah, yang pertama ada menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Nah, yang ketiga, meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan bank. Nah, yang kelima, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya atau berkurangnya kasus-kasus khusus yang mengatasnamakan sistem pengendalian bank itu jadi menurun. Nah, dari indikator 5 tersebut sudah saya sampaikan bahwa dari kelima itu yang merupakan keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian yang ada di perusahaan dan di bank-bank yang lainnya. Nah, maka dari itu pertahankan indikator-indikator keberhasilan tersebut agar terciptanya sistem pengendalian manajemen risiko itu lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian itu harus adanya keterkaitan semua pihak. Jika cuma salah satu pihak saja yang berkaitan dan pihak lain tidak mau bekerja sama, maka tidak akan terciptanya indikator-indikator keberhasilan sistem pengendalian. Nah, di dalam indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut itu meningkatkan kesehatan bank juga secara keseluruhannya, dan juga meningkatkan disiplin kerja bagi pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya. Nah, makanya dari itu, dari banyaknya indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut harus benar-benar dipertahankan, karena jika tidak adanya kerjasama antara berbagai pihak, antara pihak atasan maupun pihak karyawan, nah tidak akan terciptanya keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian tersebut. Seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di akhir pemaparan video saya kali ini. Dari dalam diri saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah materi, salah penulisan dalam video, salah ucap yang saya ucapkan di video saya yang saya unggah di YouTube ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton channel YouTube saya. Pada video kali ini, video ini dibuat tepat di bulan suci Ramadan, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semangat semua puasa akhirnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, dan jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa di komen dan di like juga. Terima kasih.